Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim PPDB SMA Negeri 1 Sungai Lala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memberikan kembali tutorial tentang langkah-langkah pendaftaran online untuk PPDB SMA Negeri 1 Sungai Lala tahun pelajaran 2020-2021. Dalam masa pandemi ini, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, setelah sebelumnya kita sudah memberikan tutorial tentang jalur pendaftaran zonasi dan prestasi. Kali ini kita masuk kepada jalur yang ketiga, yaitu jalur afirmasi atau jalur siswa kurang mampu. Nah, perlu kami sampaikan bahwa jalur afirmasi ini ya, itu diperuntukkan untuk siswa tempatan ya, atau siswa dalam zona yang kurang mampu, bukan untuk siswa dari luar zona yang kurang mampu. Artinya hanya siswa yang di dalam zona lah yang bisa masuk ke dalam jalur ini melalui jalur afirmasi. Nah, mungkin ini yang harus dipahami supaya nanti tidak ada pertanyaan apakah boleh siswa dari luar zona tapi dia dikatakan tidak mampu masuk ke jalur ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk kepada langkah-langkah pendaftarannya. Tentu saja kita akses dulu browsernya. Dalam hal ini kita menggunakan Google Chrome. Bisa dengan menggunakan browser-browser lain yang terdapat dalam komputer masing-masing. Kami sarankan untuk mendaftar dengan menggunakan laptop atau komputer supaya nanti mudah, baik itu dalam tampilannya maupun dalam proses penguploadan berkas-berkas yang diminta. Baik, kita masuk kepada link ya, link pendaftarannya. Di sini kita masuk kepada http://siapppdb.com. Karena ini masih belum dibuka pendaftarannya, maka kita mohon maaf ini menggunakan akun demonya dulu ya. Kalau sudah kita klik, maka akan muncul kita pilih tampilan seperti ini. Kita pilih yang paling atas ya, maka kita akan masuk ke dashboard atau tampilan depan daripada website ini ya. Ini seperti ini. Ini tersedia seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Ini ada 4 jalur ya. Nah, tergantung mau pilih jalur yang mana sesuai dengan ketentuan. Ya, dalam hal ini kita akan membahas tentang langkah-langkah untuk mendaftar jalur afirmasi. Nah, kita klik jalur afirmasi, maka tampilan yang muncul akan seperti ini, sama dengan video-video sebelumnya. Nanti perbedaannya ada pada bagian tertentu saja. Oke, kita lakukan langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama adalah mendaftarkan diri dulu. Klik tombol mendaftarkan diri. Ya, lalu kita akan diarahkan kepada pilih loket sekolah. Seperti biasa, kita pilih sekolah-sekolah yang kita tuju ya. Nah, ini adalah sekolah-sekolah yang ada di Riau, karena SMA itu berada pada naungan provinsi, sehingga ini adalah daftar sekolah-sekolah SMA yang ada di Provinsi Riau. Untuk menyederhanakan pilihan, kita pilih saja kabupatennya ya, Kabupaten Indragiri Hulu, dan kita pilih SMA 1 Sungai Lala. Kita cari saja di tab selanjutnya. Nah, akan muncul SMA 1 Sungai Lala dengan NPSN-nya sekalian. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, tadi pilihan kita tadi munculnya di sini ya. Nah, kita sudah masuk ke zona SMA 1 Sungai Lala. Nah, pendaftaran langkah selanjutnya adalah pendaftaran online. Nah, langkah yang pertama adalah mengisi nomor peserta ya, yaitu nomor peserta ini terdiri dari nomor SKHU atau nomor ujian, karena biasanya SKHU itu akan keluar setelah beberapa bulan siswa itu dinyatakan lulus. Sedangkan harus mendaftar, oleh karena itu bisa menggunakan nomor ujian yang dikeluarkan oleh sekolah masing-masing. Nah, kita pilih aja salah satunya ya. Nah, ini acak saja.
Asal sekolahnya kita pilih dalam negeri, bukan dalam negeri, mohon maaf, dalam provinsi. Ya, jenis lulusannya kita pilih ini ada dua, ada paket, ada reguler. Kalau kamu tamat dari sekolah reguler seperti biasa SMP atau MTS, silakan pilih reguler. Kalau dia paket B berarti kalau SMP silakan pilih paket. Nah, kali ini kita pilih reguler. Tahun lulusnya kita buat, kalau tahun ini berarti tahun 2020. Namun kita sebagai simulasi kita pilih 2017 ya. Nah, lalu masukkan kode keamanan. Nah, di sini 0635. Lalu klik selanjutnya. Nah, pada fase ini kita akan mengisi informasi peserta, yaitu mengenai biodata dan lain sebagainya. Namun sebelum masuk ke sana, kita pilih dulu sekolah kita, ya, sekolah asal. Nah, di sini mungkin karena belum dibuka pendaftarannya, jadi database sekolah-sekolah yang ada itu belum masuk atau belum dibuka, sehingga kita ketik aja di sini sekolah terdekatnya SMPN 1 Sungai Lala. Nah, kalau kita cari maka dia akan muncul di sini sekolah dalam kota. Kita pilih saja untuk memenuhi persyaratan supaya kita bisa lanjut mengisi data. Nah, namanya kita buat saja Andrean, ya, Andrean. Jenis kelamin laki-laki. NISN kita buat saja acak, ya, karena saya tidak tahu NISN-nya siapa yang harus dipakai. Oleh karena itu kita buat saja acak. 1 2 3 4. Nah, ya. Nah, tempat lahir, ya, kita buat saja di perkebunan Sungai Lala. Cukup mudah ya menurut saya. Lalu tanggal lahirnya. Nah, untuk yang tamatan tahun ini dari SMP atau MTS, ini diperkirakan lahirnya di antara tahun 2003 sampai 2004. Ya, kita cari, kita buat aja di awal-awal 2003 biar nggak terlalu ketuaan atau kemudahan. Nah, 2 Mei 2003. Oke. Ya. Selanjutnya alamat siswa kita buat di sini Jalan Latsidarta, Desa Perkebunan Sungai Lala. Oke. Provinsi Riau, Kota Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Sungai Lala. Ini jangan lupa ya diisi ya, jangan sampai terlewat. Desanya Perkebunan Sungai Lala. Kita buat RT-nya. RT 004 aja ya, kita buat. RW-nya 002. Nah, setiap alamat yang kita input di atas tadi, maka dia akan muncul pada kolom ini. Ya, tadi Jalan Latsidarta, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, dan cari lokasi. Ya, ini untuk menentukan keberadaan pendaftar, ya, atau rumah pendaftar, atau titik koordinat rumah pendaftarnya. Nah, setelah kita klik, maka dia akan muncul seperti ini. Ya, ini adalah rumah, ya, rumah si pendaftar. Nah, ini lokasi SMA 1 Sungai Lala. Jadi cukup dekat, ya. Nah, seperti ini. Maka kalau sudah selesai yang ini, maka kita lanjutkan mengisi data yang belum selesai. Bapak atau nama orang tuanya kita buat aja Husin, ya, Husin. Ya, Bapak Husin. Nomor teleponnya 08 53 4 52 7651. Ya, ini hanya acak saja ya nomor teleponnya, tidak perlu dipermasalahkan, hanya untuk simulasi.
Jenis kelulusannya ada dua. Apakah lulusannya dari SMP atau lulusannya dari MTS? Nah, ya tentu sini ada sedikit perbedaan. Jika lulusan SMP, maka hanya ada 10, ya 10 ya, coba kita lihat. Ada 11 ya. Ada 11 mata pelajaran yang harus diisi sesuai dengan nilai pada STTB-nya. Namun, jika kita berasal dari MTS, maka akan ada penambahan jumlah mata pelajaran. Namun, seperti Al-Quran Hadis, Aqidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab. Namun itu semuanya tidak masalah dalam perankingannya nanti, karena yang dicari tetap rata-rata dari nilai-nilai tersebut. Nah, dalam hal ini kita akan mencoba untuk memilih yang berasal dari MTS, karena di video sebelumnya kita pilih yang dari SMP. Kita pilih sekarang yang dari MTS, yaitu mengisi nilai ya. Kita buat Al-Quran Hadis ya, Aqidah Akhlak, Fikih, SKI, PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni, Budaya, Penjaskes, Prakarya, dan muatan lokal. Nah, sudah kita isi semuanya ya. Kalau jangan ada sampai yang tertinggal. Nanti kalau ada yang satu yang yang tertinggal, mungkin dia akan tertolak atau tidak bisa lanjut, atau bahkan nanti rata-rata nilainya jadi kecil. Nah, gitu ya. Nah, kita pilih lanjutkan. Nah, pada fase ini kita akan mengunggah berkas. Nah, di sini yang akan diunggah jumlahnya sama, ada 4 item. Yang pertama adalah kartu keluarga. Nah, saya sarankan untuk kartu keluarga ini fotonya yang jelas ya, karena dalam hal ini bisa diunggah dalam beberapa format sesuai dengan aturannya, yaitu format gambar, foto atau foto, dan format PDF. Kalau PDF ini biasanya scanner ya. Nah, jadi untuk memudahkan, karena tidak semua siswa punya scanner, mungkin bisa dengan menggunakan foto saja. Namun fotonya harus jelas, jangan kabur, karena konsekuensinya nanti datanya tidak terverifikasi dengan baik. Oke, kita masuk yang kartu keluarga versi saya. Nanti berarti kalau versi pendaftar ya silahkan kartu keluarganya yang diupload. Nah, sudah selesai. Nah, yang kedua adalah SKL atau surat kelulusan dari sekolah. Nah, kita pilih saja satu. Ini versi kita simulasi. Jangan ada nanti yang bertanya, oh itu yang diupload bukan kartu keluarga atau bukan SKL. Ya, memang karena ini untuk contoh saja, untuk simulasi. Nah, letak perbedaannya antara jalur afirmasi dengan jalur lainnya adalah pada yang ketiga. Ya, berkas yang ketiga, apabila pada jalur zonasi, maka yang diupload itu adalah akte kelahiran. Nah, kalau dia prestasi jalurnya, yang diupload adalah sertifikat ya, atau sertifikat atau piagam penghargaan yang didapat sesuai dengan prestasi yang diperoleh. Kalau dia untuk jalur afirmasi atau jalur siswa kurang mampu, itu yang diupload adalah kartu program bantuan pemerintah. Dalam hal ini mungkin bisa saya simpulkan adalah ini KIP ya. Namun apabila tidak ada KIP, bisa menggunakan SKTM atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Oke, kita klik, kita pilih saja salah satunya. Oke, ini. Ini KIP versi saya. Nanti jangan ada yang bertanya, oh itu bukan KIP Pak. Nanti berarti kalau yang sebenarnya pendaftaran sebenarnya berarti sini nanti KIP nih, ya. Gitulah. Ya. Yang berkas yang terakhir yang harus diupload adalah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini itu
disediakan oleh panitia. Nah, artinya panitia yang menyediakan. Oleh karena itu, bisa jadi format atau redaksi dari surat pernyataan itu masing-masing sekolah itu berbeda. Ya, mungkin ada sekolah-sekolah yang memberikan aturan-aturan tambahan yang mana tidak dibuat juga di sekolah lain. Nah, di mana bisa didapatkan untuk SMA 1 Sungai Lala nanti bisa diambil di web SMA Negeri 1 Sungai Lala, yang mana nanti linknya akan kita letakkan di deskripsi dari video ini. Oke, kita pilih ya untuk surat pernyataannya. Ini versi saya surat pernyataan. Oke, sudah diupload surat pernyataannya. Nah, ini untuk yang versi tutorial ini seperti ini dia ya tampilannya. Tapi nanti kalau sudah pendaftaran sebenarnya ya, maka di sini nanti akan muncul adalah kartu keluarga. Di sini akan muncul SKL, di sini akan muncul KIP ya atau SKTM yang diupload, dan yang terakhir di sini akan muncul surat pernyataannya. Nah, semua ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB. Ya, mohon diperhatikan, ukurannya tidak boleh lebih dari 1 MB. Karena mungkin kalau kelebihan nanti bisa tertolak ya, atau bahkan tidak bisa masuk karena ukurannya terlalu besar. Kita lanjutkan. Ya, selanjutnya adalah pilih sekolah. Ya, di fase ini kita memilih sekolah, kita klik saja pilih sekolah. Nah, ini agak banyak sekolah yang harus dipilih, namun tidak akan membutuhkan waktu lama. Kita tinggal klik saja sekolah yang kita inginkan dengan menggeser tab ya ke kanan ini. Nah, ini sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau. Nah, kita pilih saja. Nah, ini SMA Negeri 1 Sungai Lala ya. Kita pilih SMA, lalu kita klik di sini tombolnya untuk warna ya kita birukan, lalu kita simpan. Nah, sudah selesai memilih sekolah. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah fase di mana kita melihat kembali ya data-data yang sudah kita masukkan tadi, apakah sudah benar, apakah tulisannya sudah pas. Nah, kalau belum, bisa kita kembali ke fase sebelumnya dan mengeditnya kembali. Ya, ini kita anggap sudah bagus. Nah, ini kita masuk MTS ya, berasal dari MTS, maka di sini akan muncul ya Al-Quran hadis, akidah akhlak fikih dan lain sebagainya. Nah, itu sampailah muatan lokal di bawah. Nah, berkas yang kita upload tadi munculnya di sini. Ya, jadi kita bisa memastikan apakah sudah benar berkas yang kita upload sudah pada tempatnya. Nah, ini kan kartu keluarga sini, kita bisa mengecek ya. Nanti kita klik aja sini maka dia akan muncul. Nah, seperti ini. Nah, ini kartu keluarga versi saya. Jadi nanti kalau seandainya kartu keluarga sebenarnya yang diupload, nah ini maka ini akan muncul nih ya kartu keluarga di sini nanti foto kartu keluarganya. Cukup jelas ya. Oke, di sini juga tertera tadi ya peta titik koordinat rumah kita. Nah, nanti akan ikut terus ke fase-fase selanjutnya. Nah, di sini ada warning ya, silakan dibaca sebelum mengakhiri. Saya yang isinya adalah saya tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar. Saya menyatakan mengikuti proses PDP jalur afirmasi dengan sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Jika kemudian hari data yang saya unggah tidak sesuai dengan data sebenarnya, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, kita klik setuju apabila setuju di sini. Kalau tidak, berarti kita batal mendaftar. Nah, gitu saja. Kita klik selanjutnya. Nah, sampai di sini pendaftaran sudah selesai, ditandai dengan munculnya nama peserta, nomor peserta, dan kode verifikasi. Namun, kita tidak bisa mengakhiri karena dia masih di blok. Ya, bagaimana cara membuka blok ini? Yaitu dengan cara Anda wajib melakukan cetak
tanda bukti pengajuan pendaftaran di bawah ini, yaitu kita cetak dulu bukti pengajuan pendaftarannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia sudah tersambung ke printer, maka bisa langsung di print. Namun jika tidak, maka dia bisa di save dulu untuk di print di tempat yang lain. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada 2 lembar. Nah, ini disimpan ya, kemudian nanti akan dikumpulkan dengan berkas-berkas lain yang tadi sudah diupload apabila dinyatakan lulus. Ya, demikian. Nah, apabila sudah kita cetak, maka blok tadi sudah terbuka. Ya, maka kita bisa menutup pendaftaran dengan cara mengkliknya. Nah, maka kita akan kembali ke halaman awal tadi. Ya, dari halaman awal tadi sudah bisa melakukan pendaftaran selanjutnya apabila komputer yang digunakan hanya satu. Nah, itulah tadi penjelasan langkah-langkah mengenai tata cara pendaftaran PBDB online jalur afirmasi atau jalur siswa kurang mampu. Sekali lagi kami berikan informasi bahwa jalur afirmasi ini berlaku untuk siswa yang berada dalam zona. Ya, bukan berarti diperuntukkan juga untuk siswa-siswa yang berasal dari luar zona. Oleh karena itu, nanti jika ada pertanyaan mengenai hal ini, di sini sudah saya berikan penjelasan. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Kepada calon pendaftar, ya, saya doakan semoga dapat diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.